ini bahwa kami semakin dekat dengan Engkau, semakin kami kagum akan Engkau, semakin kami mengenal Engkau, semakin kami hidup di dalam kepastian penjagaan-Mu, di dalam provisi-Mu Tuhan. Malam hari ini kami rindu Tuhan Kau berbicara kepada setiap dari kami Tuhan, secara pribadi, karena kami percaya Tuhan, setiap domba mengenali suara dari gembalanya, gembala yang agung. Dan pada sore hari ini Tuhan kami berdoa, biarlah yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bukan perkataan manusia, tapi boleh menjadi rema yang diberitakan di dalam kehidupan setiap kami. Setiap kata yang keluar dari mulut Tuhan mengubahkan kehidupan kami, mengangkat kehidupan kami naik, membawa kami Tuhan mengalami next level di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima Tuhan momen ini. Kami siapkan hati kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang terima katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya adalah Pastor Iman Roy dari Semarang. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kepercayaan yang diberikan oleh Pastor Hensan dan Ibu Vince dan juga seluruh kepemimpinan yang ada di GBI Duta Kerajaan. Saya bersyukur pada sore hari ini, saya juga membawa salam dari jemaat kami, dari CKI Mawar Sharon Semarang. Kawan-kawan kalau Bapak Ibu ke Semarang, bisa mampir, bisa lebih perkenalan, dan kami dengan senang hati bisa menyambut Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini saya datang dengan istri dan anak-anak, mereka hadir, ada istri saya, nanti duduk di sini, dan juga ada anak saya, satu Joel umur 12 tahun, dan Warren anak saya kedua ini umur 9 tahun. Sore hari ini saya percaya setiap dari kita sudah punya pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan saya rindu untuk terus mengencourage, terus untuk mendorong kita untuk memiliki iman pengenalan akan Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Karena Dia memang layak untuk dikenal, layak untuk dikagumi, layak untuk dihormati. Seringkali pengalaman kita bersama Tuhan itu secara pikiran, secara mulut kita mengaku bahwa Tuhan itu hebat. Tetapi perlu mengalami namanya peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan yang membuat kita betul-betul mempunyai kedalaman akan pengertian itu. Malam hari ini saya ingin sharing dari sebuah kebenaran, bisa tolong ditampilkan. Saya kasih judul, belum pernah mengalami masalah yang seperti ini. Berapa banyak dari Bapak Ibu bisa relate, bisa dapatkan apa yang kira-kira terjadi. Belum pernah masalah yang seperti ini. Saya ingin berbicara mengenai pengalaman dari murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu mereka mengikuti Tuhan Yesus, mereka mengalami mujizat demi mujizat mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi butuh pengalaman-pengalaman seperti ini, belum pernah masalah yang seperti ini, sehingga mereka itu punya kedalaman pengenalan akan Tuhan, kekaguman dalam level yang sangat berbeda. Nah, saya berdoa supaya setiap dari kita malam hari ini, baik kita yang mungkin dulu pernah mengalami masalah yang kita anggap besar, atau mungkin sedang mengalami, kita semua beroleh kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Saya ingat Pastor Craig Groeschel itu bilang bahwa orang percaya itu pada dasarnya cuma ada dalam 3 fase kehidupan. Yang pertama dia bilang orang yang akan masuk ke dalam sebuah badai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang sedang ada di dalam badai. Dan yang ketiga adalah orang yang barusan aja keluar dari badai.
Jadi dimanapun kita berada, posisi di mana, hidup kita itu tidak pernah terlepaskan dari namanya badai kehidupan. Dan malam hari ini kita sama-sama akan belajar apa yang kita bisa dapatkan, prinsip-prinsip kebenaran yang kita bisa pegang teguh sehingga kita melewati badai itu justru kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Anda siap pada malam hari ini? Siap terima kebenaran firman Tuhan? Coba tengok ke kanan kirinya dulu, Anda siap? Yuk sama-sama belajar pada malam hari ini. Mari kita buka di dalam Markus pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-35. Beberapa ayat kita akan baca dan kita akan coba visualisasi, membayangkan apa yang sedang terjadi, apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Markus pasal 4 ayat 35 berkata, pada hari itu, pada waktu hari sudah petang, jadi kira-kira seperti jam-jam sekarang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi di sini jelas bahwa yang membawa mereka dalam perjalanan yang kemudian kita tahu akan menghadapi badai, yang meminta itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi bisa bayangin Tuhan Yesus membawa mereka masuk dalam satu pengalaman yang pastinya mereka tidak akan lupakan. Ayat 36 dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Markus 4 ayat 37, kemudian berkata, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saya nggak tahu berapa banyak Bapak Ibu punya pengalaman naik kapal, punya pengalaman di tengah-tengah laut. Saya pernah, saudara. Saya pernah, kita dibawa rombongan menyeberang dari Pulau Jawa mau ke Anak Krakatau. Itu di bulan Desember, saya ingat betul, dibawa oleh pemandu. Dan pada waktu kita mulai jalan kira-kira 20 menit gitu, saya merasakan gelombang itu mulai kencang. Dan istilahnya kapal naik turun itu bukan setiap berapa menit, tapi setiap berapa detik, saudara. Bayangin, gitu. Saya baru jalan 5 menit, 10 menit gitu rasanya kayak mual banget. Ya, kapal kecil untuk nyampe ke tengah aja kayak begitu, saudara. Tapi menarik waktu saya lihat orang yang membawa kami, dia itu duduk jongkok gitu ya, sambil megang mesin gitu ya. Dan dia cuman nyantai ngeliat ke depan gitu ya, sambil ngerokok gitu, nyantai banget gitu. Saya pikir saya sudah mual, dia nyantainya kayak begitu ya. Pengalamannya beda, dia setiap hari ada di dalam lautan, mengarungi lautan. Saya beda, buat saya itu sudah sangat menakutkan, buat dia itu biasa. Tapi menarik kalau kita baca di sini, peristiwa ini bukanlah sekedar badai biasa. Bukan seperti yang murid-murid pernah alami, karena notabene sebagian besar dari mereka adalah nelayan. Sampai perahu itu penuh dengan air, itu suatu peristiwa yang luar biasa. Yang pertama saya ingin malam hari ini membagikan begini. Di dalam setiap persoalan apapun, di dalam setiap badai kehidupan yang seperti apapun, belum pernah masalah yang seperti ini. Ada satu poin yang harus kita pegang, bahwa we are in the storm with God's presence. Amin. Kita ada di dalam badai bersama dengan Tuhan. Tahukah saudara, lebih penting dengan siapa daripada apa yang kita hadapi? Seringkali dengan siapa itu lebih menentukan daripada apa yang sedang kita hadapi. Saya tadi punya kesempatan untuk dari ibadah pagi, ibadah sore, sempat main ke tempat wisata dekat sini, Guci. Dan bersyukur saya akhirnya ditemani oleh
seorang putra daerah nih, orang asli sini ya. Saya mengucap syukur kenapa saudara? Karena begitu nyampe mau pulang naik, saya kaget. Wah kok macet ya? Kok seperti ini ya situasinya ya, hari Minggu ya? Saya berpikir andai saja saya yang nyetir, saya mungkin akan mundur. Saya bilang, waduh ramai banget ya. Udahlah nggak usah lah, nggak jadi, mundur aja. Dan begitu semakin naik gitu ya, semakin papasan. Dan saya lihat begitu sampai tempat, wah tempatnya nggak ada. Nggak ada tempat parkir. Tapi bersyukur karena dengan teman, dia tahu persis situasinya, dia bilang tetap maju. Wah saya sudah pikir mundur, dia bilang maju. Dan betul begitu maju, ternyata semuanya sudah disediakan dengan baik. Nah ada begitu banyak kehidupan kita yang penuh dengan misteri. Saya mau sampaikan satu ini, bahwa bersyukur loh Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan katakan bahwa Dia itu menyertai kita. Dia itu bersama dengan kita. Itu adalah satu fakta, satu kebenaran yang harus kita pegang dengan erat-erat. Saya bersyukur Tuhan Yesus gak bilang begini, ini kamu nyebrang ya, nanti aku kasih Google Map. Nih Google Map-nya ini ya, baca sendiri cara ngarunginya sampai sana gimana. Karena pengalaman saya dari sini ke tempat wisata aja, andai kata saya cuma berdasarkan Google Map, begitu lihat situasi di lapangan, mulai kecil hati saudara. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak gitu ya. Tapi bersyukur Tuhan gak pernah kasih sekedar panduan. Tuhan gak pernah kasih instruksi aja cara jalannya gimana dalam kehidupan. Tapi Dia bukan cuma kasih panduan, Dia kasih tuntunan. Artinya Dia bersama-sama dengan kita. Satu hal pada waktu kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam badai. Jangan biarkan keberadaan badai membuat kita tidak bisa mengenali keberadaan Tuhan. Amin. Seringkali kan kita gampang teralihkan ya, begitu ada masalah sebagaimana dengan murid-muridnya, badainya begitu luar biasa. Mereka seolah-olah lupa bahwa mereka bersama dengan Tuhan yang mereka kenal, yang membuat mujizat di depan mata mereka sendiri. Itu dengan siapa, itu jauh lebih penting daripada apa yang sedang kita hadapi. Mengikut Yesus bukan berarti kita jadi kebal terhadap masalah. Tuhan Yesus gak pernah jamin. Saya percaya selama tahun 2023 ini kita mengerti betul bahwa mengikut Yesus bukan jaminan bahwa kita gak akan mengalami badai kehidupan. Bahkan dalam konteks cerita ini, Markus 4, murid-muridnya ada di dalam badai, dalam tanda kutip. Karena Tuhan Yesus loh. Karena Dia yang mengajak mereka. Kalau mereka tetap di pantai, mungkin mereka nggak akan ngalami diombang-ambingkan di tengah laut dengan begitu dahsyat. Itu yang luar biasa. Tapi bahwa bersama Yesus di dalam kapal bukan berarti kita tidak akan menghadapi badai. Tetapi bersama dengan Yesus di dalam kapal, artinya kita sedang bersama pribadi yang berkuasa atas segala badai. Amin. Saudara, dengan siapa itu penting sekali. Sekali lagi. Ya kita sederhana, saya beberapa tahun tinggal di Indonesia, bekerja, berusaha. Ini aja dengan siapa kita kenal itu penting sekali saudara. Suatu kali di dalam pekerjaan ada sebuah masalah, saya harus berurusan dengan hukum, berurusan dengan polisi, yang menurut kita itu minta maaf cari-cari gitu ya. Cari-cari permasalahan yang sebetulnya tidak ada. Karyawan saya dipanggil, diinterogasi, diancam, ditanya kelengkapan dokumen-dokumen usaha kami dan begini dan begini. Pokoknya intinya intimidatif banget gitu. Bukan sekedar cari informasi tapi betul-betul nakut-nakutin. Sudah ketakutan banget. Dan dia sudah menyampaikan, Pak besok Bapak yang dipanggil gitu. Nah malamnya saudara, pada waktu itu tiba-tiba waktu berdoa saya teringat akan teman saya. Teman saya tiba-tiba nama itu muncul. Dan kemudian saya iseng telepon, saya ngobrol. Saya bilang, wah kok aku lagi ngalami ini, begini. Tadi kok Tuhan ingat aku telepon gitu loh. Kira-kira bisa bantu apa? Oh kamu di mana?
Saya jelaskan tempat kerja kami di mana, siapa yang dengan berurusan dengan siapa. Oke, coba aku bisa bantu apa ya? Saudara, besok paginya pada waktu saya datang, satu perubahan yang besar terjadi. Saya datang bersama karyawan saya, ingat betul. Datang ketemu orang yang sama, yang beberapa sehari sebelumnya nakut-nakutin, sangat menakutkan. Tiba-tiba ketemu kita tuh begitu baik. Oh mari Pak, datang Pak silahkan. Mari datang, sudah makan atau belum Pak? Karyawan saya sampai heran, Pak ini kenapa? Kemarin barusan bilang kalau ada apa-apa kamu masuk penjara loh. Begitu, tapi begitu hari ini kenapa sikapnya kayak 180 derajat. Dan betul semua urusan yang tadinya kelihatan rumit, kelihatan sulit, selesai dengan begitu cepat. Ya pokoknya Pak dokumen aja tunjukkan, kami sudah tahu bahwa tidak ada masalah sebetulnya. Kami cuma memeriksa, minta maaf ya sudah begini. Selesai saudara. Kenapa? Cuman karena ternyata ada nama seseorang yang dia kenal saudara. Itu sangat membuat perubahan. Itu di negara kita ya, kita tahu. Di negara kita seperti itu. Dengan siapa kita berjalan itu sangat penting. Apalagi dengan pribadi Tuhan yang mengatasi segala sistem, pemerintahan, segala permasalahan yang kita bisa pikirkan. Tidak ada hal yang tidak terduga buat Tuhan, amin. Mungkin buat kita ada sebuah kejutan. Seperti murid-murid mereka terkejut melihat badai. Saya bayangkan apa sih dalam pikiran mereka? Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5 katakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah janji firman Tuhan. Dia nggak pernah membiarkan. Jadi mau melewati apapun, hal yang dalam tanda kutip mengejutkan dan mengagetkan kita, belum pernah. Dia sudah pernah dan tahu betul bagaimana melewatinya. Amin. Pertanyaannya seringkali berapa sih kita yang ikut Tuhan, kita sebetulnya mengharapkan seperti gambar di atas ini. Wah ini rencana kita, ini finish line-nya, semuanya akan smooth, pelan-pelan akan naik, kehidupan kita akan terus naik dan tidak pernah turun gitu ya. Kita sering ngutip ayat itu. Tapi tahukah bahwa kehidupan seringkali bukan seperti itu. Seringkali dari rencana Tuhan di dalam kehidupan kita nyampe garis akhir. Kita lihat ternyata jalannya naik turun, melewati laut, melewati jembatan gitu ya. Yang sedap-sedap ngeri gitu. Naik turun, hujan, badai dan segala macam. Di luar apa yang kita bisa prediksi. Oleh karena itu dalam Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini waktu baca aneh juga ya. Dicobai, ngalami masalah, malah disuruh bahagia. Sebab kamu tahu, Yakobus katakan, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi di sini dari ayat ini kita belajar sesuatu. Pertama tadi kita belajar bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita. Tetapi ternyata di sini kita belajar bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, ujian bahkan, itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kita menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, tahukah bahwa hidup itu sangat biasa kalau kita mengalami rintangan? Setuju? Setuju? Soalnya kenapa saudara? Kalau saudara ketemunya selalu rantangan, itu makanan itu namanya rantangan saudara ya. Itu namanya rantangan.
Tapi kalau kita ketemunya rintangan, bukan tantangan ya saudara ya. Tuhan itu mengizinkan supaya rintangan atau tantangan yang kita hadapi, berbagai-bagai pencobaan itu menghasilkan ketekunan. Dan supaya hidup kita itu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan ingin, kita percaya bahwa Tuhan ingin kita menjadi sempurna seperti Dia. Amin, menjadi dewasa seperti Dia. Kalau begitu siap-siaplah melewati masalah dalam kehidupan. Kenapa? Karena masalah itu seringkali yang Tuhan pakai untuk memproses kehidupan kita untuk mencapai kedewasaan. Jadi poin kedua yang malam hari ini kita mau tangkap baik-baik dalam hati kita. Yang pertama apa tadi? Bahwa we are in the storm with the presence of God. Kita selalu bersama dengan Tuhan walaupun melewati badai. Tapi yang kedua adalah we are in the storm for God's purpose. Kita ada di dalam badai untuk tujuan yang Tuhan ingin capai dalam kehidupan kita. Jadi dimanapun tempat kita berada sekarang, kita tidak sedang di sana secara kebetulan. Karena Tuhan sedang ingin mengajarkan dan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya, jadi yang kedua adalah Tuhan itu selalu ingin mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Di dalam Yesus kita adalah anak-anaknya. Tetapi bukan berarti bahwa kita bisa hidup terus kekanak-kanakan. Tuhan memanggil kita sebagai anak-anaknya, tetapi Dia tidak mau kita terus hidup kekanak-kanakan, saudara. Dia mengasihi kita, tetapi bukan berarti kita bisa hidup seperti anak manja. Tuhan mau kita untuk belajar menjadi dewasa. Dan ini yang luar biasa. Tuhan tahu persis apa yang sedang Dia kerjakan dalam hidup kita. Bahkan di saat kita belum memahaminya. Sama seperti murid-murid juga gak paham kenapa ini semua terjadi. Kenapa terjadi badai yang begitu besar. Percayalah, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kepedulian hati Tuhan. Saudara, kalau saya baca di dalam Matius 8 ayat 24, peristiwa yang sama ini diceritakan oleh Matius. Pada waktu itu terjadi yang namanya seismos atau diperkirakan sebuah gempa bumi atau badai di laut. Jadi badai yang mereka hadapi itu bukan badai yang mereka biasa hadapi sebagai nelayan. Tadi saya cerita bagaimana kita yang sudah ketakutan, sudah mau mual, nelayannya biasa-biasa aja. Tapi kalau nelayannya sampai panik, sampai ketakutan, percayalah itu bukan badai yang biasa. Itu badai yang betul-betul mereka belum pernah alami. Dan mereka betul-betul sangat takut akan kehidupan mereka. Berapa banyak dari kehidupan kita, seringkali kita nggak bisa prediksi apa yang terjadi. Tahun 2019 awal, saya punya seorang kakak yang tinggal di Amerika, usianya nggak terlalu jauh beda sama saya. Satu kali dia telepon dan dia berkata, aku kok sudah lama sakit pilek, flu itu lama sekali nggak sembuh-sembuh gitu. Terus dia bilang, tolong doain ya, saya besok kita akan ke rumah sakit, kita mau cek. Biopsi karena dokter menyarankan ini kok kayaknya ada sesuatu, perlu ada pemeriksaan lebih lanjut. Singkat cerita, dia mengalami itu, kemudian beberapa hari kemudian telepon lagi. Bahwa dokter melihat ada sesuatu yang membesar di dalam tubuhnya, di area dekat paru-paru. Jadi ada sesuatu yang gak normal gitu. Wah, waktu dengar itu kita semua kaget juga ya, karena dia umurnya gak terlalu jauh di atas saya. Lakukan penelitian berikutnya, lakukan biopsi, dan hasilnya keluar. Hasilnya keluar, kakak saya divonis mengalami kanker. Kanker limfoma tahap 3B. Wow, pada waktu itu, jujur pada waktu dengar itu kaget. Saya bersama kakak saya, bersama dengan istrinya pada waktu itu kita telepon itu
cerita itu sambil nangis. Karena apa? Karena orang tua kami, mama saya, itu kita ingat betul dipanggil Tuhan, salah satunya diizinkan melewati penyakit yang mirip juga gitu. Jadi kita sudah pikir, wah ini pernah terjadi, ini terjadi dan usianya masih cukup muda gitu. Tapi melewati peristiwa itu, saya bersyukur kita bisa saling menguatkan dari semua pikiran-pikiran yang sudah buruk, sudah wah mikir macam-macam, belajar untuk fokus kepada Tuhan, fokus kepada janjinya Tuhan. Dan puji Tuhan, selama tahun 2019 itu bisa melewati, bahkan secara miracle, secara mujizat Tuhan, koko saya tahun awal 2020 itu dinyatakan bersih dari kanker. Puji Tuhan, amin. Itu persis beberapa bulan sebelum COVID terjadi. Jadi bisa bayangkan semua proses yang harus dilakukan, harus kemo, harus ngecek gitu. Dan semua itu selesai persis sebelum Maret 2020. Puji Tuhan. Jadi dari situ kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan itu enggak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita tanpa ada gunanya. Tanpa ada maksud untuk mendewasakan, membawa iman kita semakin kenal sama Tuhan. Walaupun tadi sepertinya kita masuk, wah sudah takut, sudah nangis, sudah panik gitu ya. Sebagaimana saya bisa bayangkan murid-murid ini. Mereka itu nelayan yang profesional. Tapi mereka sampai ketakutan itu benar-benar enggak main-main. Murid-murid menjadi sangat ketakutan, mereka mengalami tantangan yang tidak biasa mereka hadapi. Sampai di Markus 4 ayat 38, kita lanjutkan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara, pertanyaan ini seringkali juga tanpa sadar kita ucapkan pada waktu kita menghadapi masalah yang belum pernah kita alami. Tuhan, kau peduli enggak sih? Ya kan? Karena dalam pemikiran kita selalu begini, kalau Tuhan peduli, mestinya kan dia akan melakukan ini. Kalau dia peduli kan, mestinya dia ikut bangun, ikut nyedokin air gitu, ikut keluarin airnya. Paling enggak dia ikut akan sana sini-sini, beresin layar. Kita punya ekspektasi sama Tuhan ini dan itu dan ini dan itu. Kalau Tuhan betul peduli, kalau Tuhan betul sayang sama saya, harusnya ini terjadi Tuhan. Harusnya ini terjadi, harusnya ini dan ini. Tapi seringkali peristiwa-peristiwa seperti ini membawa kita untuk menyadari bahwa terlepas dari apapun yang tampaknya dia lakukan atau tidak lakukan, dia mau menyatakan dia masih peduli dengan setiap dari kita. Amin. Amin. Iman dan percaya kita harus bangun di atas karakter pengenalan kita akan dia. Bukan atas apa yang terjadi. Dan murid-murid pun mengalami itu. Memang saat itu, dalam tanda kutip, Yesus sepertinya sedang beristirahat. Tetapi sebenarnya iman murid-murid itulah yang sedang tertidur. Kelihatannya Tuhan Yesus secara fisik yang tertidur. Tetapi sebetulnya iman mereka yang sedang tertidur petang itu. Tuhan gak pernah sekalipun meninggalkan kita. Amin. Peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan saya. Tuhan selalu bilang, dia hanya mempersiapkan kita di dalam pertumbuhan iman kita. Saya percaya peristiwa yang terjadi di tengah laut itu, di danau itu, tidak akan bisa mereka dapatkan kalau mereka tidak memutuskan untuk ikut. Apa yang terjadi di tengah-tengah itu, tidak akan mereka bisa pelajari dengan cara lain apapun. Kalau mereka tidak pernah meninggalkan pantai. Dan seringkali itulah yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita bertanya, ini seringkali kita bertanya apa kalau ngalami gitu? Why? Why? Kenapa Tuhan?
Aku kan sudah melayani, kenapa? Kenapa? Dan seringkali saya dengar dalam halus Tuhan berkata, ya, son, anakku, why not? Kenapa enggak? Gitu ya. Kita tanya why, dia bilang why not? Kenapa enggak? Karena Tuhan tidak pernah gagal dalam menggunakan apapun. Mereka-rekakan apapun untuk menjadi kebaikan buat kita. Amin. Jadi setiap detail, setiap hal yang dia izinkan, itu selalu bertujuan untuk membangun kita. Tuhan Yesus bangun, itu bukan karena adanya taufan dan badai. Bukan karena terlalu kencang dia bangun, tapi Yesus bangun ketika murid-muridnya berseru meminta pertolongan kepadanya. Tuhan Yesus merespon ketika ada orang yang berseru minta tolong kepadanya. Karena apa? Karena kita berharga di matanya. Ini satu revelation, satu pewahyuan yang kita tidak mungkin bisa dapatkan pada saat hidup kita ini baik-baik saja. Pada saat semuanya lancar jaya, gitu ya. Enggak bisa. Ayat 39 dikatakan bahwa ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Wow, bisa bayangkan apa yang ada dalam pikiran murid-murid. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka akhiri cerita ini dengan apa? Pertanyaan, siapa? Yang selama ini mereka anggap pribadi yang sudah mereka kenal, sudah ikuti. Tetapi begitu mereka diizinkan masuk mengalami badai, mengalami masalah yang belum pernah mereka alami. Mereka menerima dua hal. Yang pertama mereka sadar bahwa yang lebih penting adalah dengan siapa ada di dalam badai daripada apa yang mereka sedang hadapi. Yang kedua adalah bahwa kita ada di dalam badai untuk tujuan apa yang Tuhan sedang rencanakan. Dan saya mau pastikan malam hari ini, mau dorong kuatkan kita semua. Tuhan gak pernah kasih badai, izinkan apapun dalam kehidupan kita untuk menghancurkan kita. Walaupun kelihatannya, sepertinya, kadang-kadang atau seringkali kita melihatnya seperti itu. Yesus ingin menyadarkan kita bahwa walaupun kita menghadapi pergumulan yang belum pernah kita hadapi, dia tetaplah solusi. Dia tetaplah jawaban dan bukan yang lain. Ini saya rasa menjadi the bottom line. Ini loh yang mestinya kita ambil, yang kita simpulkan di dalam kehidupan kita. Dia tetap jawaban. Mau persoalannya seperti apa, mau baru seperti apa, tidak terduga seperti apa. Percayalah bahwa Tuhan itu tetap berkuasa. Saya suka dengan apa yang Pastor Cornelius Wing selalu berkata, jangan pernah takut dalam segala keadaan. Takutlah pada waktu kita menyembah dalam hadirat Tuhan dan Anda tidak melihat Tuhan lagi ada di atas tatanya. Nah itu boleh takut. Tetapi selama Tuhan ada di atas tatanya dan dia tidak akan pernah meninggalkan itu, kita tahu bahwa kita punya pribadi yang luar biasa yang menjamin kehidupan kita. Amin. Perjalanan rohani kita dengan Tuhan di setiap musim, dalam setiap proses hidup kita akan membuat kita semakin mengenal, sama-sama katakan, mengenal, mengagumi, dan mengalami Tuhan lebih dari sebelumnya. Sekali lagi, tidak ada sesuatu pun yang terjadi, diizinkan terjadi di luar kuasa Tuhan dan di luar kepeduliannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mau tutup dengan ini. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, saya minta teman-teman bisa kembali. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, yuk kita baca ayat ini bersama-sama.
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan cast all your anxieties. Cast itu ibarat kita ini bukan cuma memberikan, tapi melemparkan atau mentransferkan apa yang menjadi kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena seringkali ada begitu banyak hal-hal dalam kehidupan yang kita nggak akan mengerti. Yang kita nggak tahu ujungnya bakal kemana. Tapi percayalah bahwa Tuhan tahu persis ujungnya. Dan yang membuat ayat ini indah adalah, saudara tahu, yang menurut saya ayat ini begitu indah adalah siapa yang menulis? Siapa yang menulis ayat ini? Petrus. Siapa Petrus? Petrus adalah salah satu orang yang ada di kapal itu. Saya percaya pada waktu dalam inspirasi Roh Kudus, dia menulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Dia bisa punya dengan keyakinan menuliskan kebenaran yang begitu luar biasa. Yang dia wariskan untuk setiap dari kita orang-orang percaya pada hari ini, malam hari ini. Karena apa? Karena dia ngalami sendiri. Itu bukan sesuatu khotbah yang dia rancang. Itu betul-betul pengalaman hidupnya yang dia bagikan. Saya berdoa setiap dari kita juga yang ngalami apapun dalam kehidupan kita. Kita bisa juga seperti Petrus. Dengan kesaksian kita bisa berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk renungkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri sejenak. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita fokuskan perhatian kita. Bukan pada masalah apa yang sedang kita hadapi. Atau kejutan-kejutan apa yang kita enggak sangka. Tapi fokuskan pikiran kita kepada siapa yang beserta dengan kita. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari tunjukkan pandangan kita kepada Hosana
hari ini kami semakin sadar siapa yang kami sembah. Seorang raja yang duduk di tahta. Bukan saja sembarang tahta di dunia ini, tetapi tahta raja di atas segala raja. Malam hari ini kami mau Tuhan, di dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang kami bisa lewati pada hari-hari ini, atau sedang kami alami, atau kami sedang akan masuk, kami tidak takut, kami tidak terkejut akan apapun juga. Karena siapa yang ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Roh Kudus yang ada tinggal di dalam kehidupan kami. Persekutuan yang manis yang selalu ada. Menegaskan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Ajari kami supaya mata kami tidak teralihkan. Agar kami tidak lebih fokus pada badai yang terjadi. Tapi pada fokus pada pribadi yang berkuasa atas badai. Dan malam hari ini kami mau Tuhan untuk membangun iman kami, pengenalan kami, kekaguman kami Tuhan. Lebih lagi akan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap dari kami boleh membagikan pengalaman kami. Kami boleh menang, dan kami boleh menceritakan betapa Engkau dahsyat. Bukan dari kata orang, tapi dari apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kuduskan, menteraikan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang menerima dan terberkati sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.